Saudara sudah hadir bersama kami Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono dalam Jurnal Merah Putih. Selamat siang Pak Menteri. Siang, Pak. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, kita bahas soal Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini sebenarnya apa saja Pak Menteri yang menjadi program kegiatan Kementerian Koperasi saat ini sebelum kita masuk ke pembahasan Koperasi Desa Merah Putih? Pasti yang karena dapat amanat dari Presiden untuk program prioritas nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, kita sudah berhasil menyelesaikan pembentukan badan hukumnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini yang kemarin Juli sudah di launching sendiri oleh Bapak Presiden. Itu sebanyak 80, sekarang per hari ini ada 82 ribuan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah memiliki badan hukumnya. Kemudian sejak Oktober setelah dikeluarkannya Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, sekarang sudah 41 ribuan tanah yang sudah siap dibangun, ada 23 ribuan yang sedang dibangun, terdiri dari 9 ribu yang sudah dari sejak sebulan yang lalu sedang dibangun, sekarang sudah sebagian yang lain sisanya sedang persiapan pembangunan. Dan diharapkan nanti bulan Maret atau April insya Allah seperti harapannya Bapak Presiden, seluruh proses pembangunan gudang, pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapannya itu sudah selesai dibangun dan siap untuk operasional. Nah, Kementerian Koperasi dalam konteks itu sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2025, Kementerian Koperasi mendapatkan amanat untuk membuat model bisnisnya, kemudian juga mempersiapkan modul-modul pelatihannya. Kita juga sudah rekrut 8 ribuan tenaga bisnis asisten untuk mengajarkan kepada seluruh pengawas, pengurus, pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian kita juga menyelesaikan, menyempurnakan proses digitalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Kemarin kami baru saja meresmikan Comment Center, yang di dalam Comment Center itu ada sistem informasi manajemen koperasi desa. Dan itu kan karena 80 ribu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan, itu mulai dari bangunan fisiknya kan kita akan terus menerus lakukan monitoring. Kemudian nanti untuk pelatihan-pelatihannya, kemudian untuk persiapan untuk operasionalnya, nanti itu kan harus terintegrasi dalam sebuah proses digitalisasi yang kita buat sistem informasi manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya. Nah, dashboard ini nanti juga akan terintegrasi dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga serta dari daerah-daerah juga, supaya nanti kita bisa punya akses yang memadai yang memungkinkan Kementerian Koperasi bisa melakukan monitoring evaluasi secara lebih lebih aktif, dan data-data yang ada pun juga bisa bersifat lebih dinamis. Belum lagi kami juga ada kerjasama dengan Kejaksaan Agung, di mana mereka punya aplikasi Jaga Desa, dan kita menambahkan fitur tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya. Itu nanti akan berfungsi untuk jadi dasar untuk melakukan mitigasi resiko dan pengawasan. Kemarin juga di dalam rapat kabinet paripurna, Pak Prabowo sempat menanyakan kepada saya tentang perkembangan koperasinya, dan kami tentu update terus karena Pak Presiden sendiri yang sering menanyakan terus sekarang progresnya sudah sampai mana dan segala macam. Nah, tetapi juga Kementerian Koperasi kan tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan atau meningkatkan kapasitas pengawas, pengurus, pengelolanya, supaya mereka juga bisa paham bagaimana mengelola koperasi, bagaimana mereka mengembangkan bisnisnya, bagaimana mereka juga bisa menjadi pihak yang membantu kami memberi input dalam rangka penyempurnaan sistem informasi manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya. Kemudian kita juga banyak melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah-daerah, supaya mereka juga bisa ikut melakukan pendampingan terhadap pengurus dan pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi di luar itu juga ada juga masalah-masalah tambahan. Ya.
karena banyak di antara desa-desa dan kelurahan di Indonesia yang perlu kita intervensi. Misalkan kalau ada desa yang belum ada listriknya, kami langsung rapat dengan pihak PT PLN dan PT Pertamina Renewable Energy. Besok tanggal 20 pun juga saya meresmikan ada pembangkit listrik mini di satu daerah gitu, karena kebetulan daerahnya juga masih belum ada listriknya, itu bisa dikelola oleh koperasi desa yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada desa yang belum ada jaringan internetnya, kami di Kementerian Koperasi juga sering rapat dengan teman-teman dari Komdigi, dengan Telkom, dengan Telkomsel untuk memecahkan bagaimana caranya mereka bisa terbangun internetnya. Baik. Dan banyak hal di desa-desa di pantai pesisir kita juga sekarang permudah mereka untuk mendirikan stasiun pengisian bahan bakar solar yang diperlukan bagi nelayan dan juga pabrik-pabrik es batu supaya mereka juga bisa lancar untuk cari ikannya dan hasil tangkapannya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Mbak, itu kan diminta oleh Presiden ada kegiatan gerai sembakonya. Nanti dikelola secara retail modern, kemudian ada apotek dan klinik desanya, kemudian ada pergudangannya, ada lembaga keuangan mikronya, ada disiapin juga logistiknya, armada transportasinya maksud saya gitu. Tapi di luar itu juga boleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih membuat kegiatan kuliner, kerajinan, iya, wisata. ada yang gerai kafe juga ya, Pak Menteri. Boleh gitu. Tetapi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ya beberapa kegiatan itu diharapkan bisa dilakukan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, karena memang di desa-desa itu masih banyak sekali masalah di mana masyarakat terjerat di praktek rentenir, praktek tengkulak, bahkan banyak yang terjerat oleh praktek pinjaman online dan lain sebagainya. Jadi dengan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, kita bisa memberikan alternatif bagi masyarakat supaya mereka tidak terjerat lagi ke situ, tapi mereka diberikan pilihannya. Pak Menteri mungkin bisa menjelaskan apa sebenarnya yang membuat ya animo masyarakat ini begitu tinggi Dan untuk membentuk Koperasi Desa selama ini Merah Putih? masyarakat desa, pertama mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk memiliki badan usaha. Nah, badan usaha yang sekarang diberikan oleh pemerintah, salah satunya adalah dibentuknya koperasi-koperasi di desa-desa dan kelurahan. Kemudian yang juga memberi semangat kepada masyarakat adalah sekarang oleh pemerintah dibukakan akses permodalan. Selama ini kan masyarakat apalagi yang di desa cuma jadi nasabah aja kan. Nah, sekarang dibukakan akses permodalan. Diharapkan dengan punya badan usaha, dibukakan akses permodalannya, nanti mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha, menjadi pelaku-pelaku usaha. Kemudian gudang-gudang yang ada di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu juga nanti akan bisa kita lengkapi juga dengan alat-alat untuk tanaman pangan, dryer, terus kemudian juga alat pengatur suhu untuk buah-buahan dan sayuran, cold storage buat di pesisir pantai. Itu pun juga nanti dengan dukungan dari perguruan tinggi yang terutama yang punya fakultas teknik dan pihak-pihak yang mau bersama-sama membangun industri-industri khususnya yang pasca panen, itu kan bisa menjadi juga lapangan pekerjaan buat mereka. Oke. Pak Menteri tadi sempat menyinggung soal modal, soal dana mungkin yang bisa digunakan untuk melengkapi isi gerai atau gudang. Nanti akan kita bahas soal LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi. Kira-kira tugasnya ini seperti apa nanti, Pak Menteri? Ya. Usai jeda, kami akan lanjutkan dalam Jurnal Merah Putih. Masyarakat Medok sangat antusias dengan adanya koperasi tersebut karena dari petugas, dari pengurus selalu berkoordinasi dengan RT-RT di lingkungan agar ikut menjadi anggota
koperasi. Masyarakat kan jadi anggota, harapannya tokonya ini bisa lebih besar, lebih komplit lagi, jadi kemungkinan kebutuhan masyarakat ini akan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti harapan kita, sekali lagi kita sampaikan terima kasih ke Bapak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo termasuk Pak Menteri itu sehari ini buat metuk, hari ini buat metuk, tapi besok metuk buat Indonesia. Bersama Presiden Prabowo. Bersama Presiden Prabowo. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Masyarakat Metuk sangat antusias dengan adanya koperasi tersebut karena dari petugas, dari pengurus selalu berkoordinasi dengan RT-RT di lingkungan agar ikut menjadi anggota koperasi. Masyarakat kan jadi anggota, harapannya tokonya ini bisa lebih besar, lebih komplit lagi, jadi kemungkinan kebutuhan masyarakat ini akan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti harapan kita, sekali lagi kita sampaikan terima kasih ke Bapak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo termasuk Pak Menteri itu sehari ini buat metuk, hari ini buat metuk, tapi besok metuk buat Indonesia. Bersama Presiden Prabowo. Bersama Presiden Prabowo. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Koperasi Saudara, Anda masih bersama kami dalam Jurnal Merah Putih. Kami sedang berdialog dengan Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono membahas Koperasi Desa Merah Putih. Hari ini Pak Menteri tadi sempat menyinggung, kita sempat ingin mengetahui penjelasan dari Pak Menteri soal LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi. Ini lembaga yang seperti apa Pak Menteri? Apa tugasnya? Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi yang memang tugasnya memberikan pembiayaan bagi koperasi-koperasi. Jadi selama ini memang banyak sekali UMKM atau koperasi-koperasi yang kita biayai gitu. Nah ini sebenarnya juga menjadi daya ungkit bagi koperasi sendiri, karena sekarang kebijakan dari kami sekarang prioritas pembiayaan kepada koperasi melalui LPDB ini tidak lagi hanya untuk simpan pinjam, tapi kita dorong sekarang koperasi-koperasi masuk ke sektor produksi, ke tadi sektor distribusi, sektor industri, dan pokoknya kita sekarang mulai belajar untuk mengembangkan menjadi produsen dan menjadi industri lagi gitu. Nah itu diharapkan LPDB ini punya daya ungkit untuk itu. Beruntung kami punya LPDB dan sekarang sudah semakin modern. Kita jadikan sekarang tata pengelolaannya juga sudah bagus. Bahkan kemarin di comment center yang kami resmikan itu di mirroring datanya, sehingga kami juga bisa mengecek, memastikan supaya pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh LPDB kepada koperasi itu betul-betul tepat sasaran. Kemudian juga proses dan prosedur peminjaman itu juga bisa dilakukan lebih cepat dan lain sebagainya. Tapi juga Kementerian Koperasi sebenarnya punya IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia juga, yang sebenarnya itu mau kita arahkan menjadi banknya, universitasnya koperasi. Nah selama ini memang belum tertangani secara baik, tapi ke depan insya Allah nanti kita akan jadikan IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia itu menjadi tempat lembaga pendidikan yang akan mencetak kader-kader koperasi dengan pendekatan yang lebih modern, lebih kekinian gitu. Kemudian kita juga sekarang Kementerian Koperasi sedang mendampingi proses lahirnya Undang-Undang Perkoperasian yang baru, yang akan di dalamnya juga ngatur tentang koperasi desa kelurahan Merah Putih dan juga berbagai hal yang diperlukan oleh gerakan koperasi dan Kementerian Koperasi dalam rangka untuk bagaimana caranya koperasi itu bisa memiliki payung hukum yang lebih relevan lagi dengan situasi sekarang. Untuk yang LPDB ini, Pak Menteri, siapa yang bisa mendapatkan dana bergulir? Kalau Pak Menteri bilang harus koperasi. Harus koperasi. Jadi sekarang
UMKM, kita dorong mereka bikin koperasi. Begitu udah jadi koperasi, nanti kita dampingi oleh LPDB, kemudian diinkubasi, setelah dianggap mampu, kemudian kalau dibiayai oleh LPDB. Apa kelebihannya Pak Menteri pembiayaan melalui LPDB koperasi ini dibandingkan pembiayaan dari lembaga lain? Kalau sekarang kan juga ada keterbatasan dari KUR, kredit usaha untuk rakyat. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan dana modal kerja yang tidak bisa dipenuhi oleh skema kredit usaha rakyat. Contoh banyak sekali calon pekerja migran, mereka butuh uang untuk ngurusin dokumen, untuk ngurusin biaya pelatihan, untuk ngurusin biaya hidup selama pelatihan. Nah, KUR itu nggak nyampe ke situ. KUR hanya bisa dicairkan ketika si calon pekerja migran itu mendapatkan kontrak di negara penempatan. Nah, LPDB bisa bantu, tapi catatannya pekerja migran ini harus bikin koperasi gitu. Nah, ketika mereka bikin koperasi pekerja migran, LPDB bisa bantuin tuh biaya-biaya yang tadi, biaya ngurus dokumen, pelatihan, dan kemudian biaya hidup selama pelatihan. Nanti begitu dapat kontrak, ada joint financing, lembaga-lembaga atau bank-bank penyalur KUR itu bisa joint financing dengan LPDB. Atau contoh yang lain, ada konten kreator atau animator, mereka butuh duit, modal untuk membiayai produk-produk mereka untuk bisa dijual di rumah-rumah produksi. Nah, KUR nggak nyampe juga tuh ke situ, karena KUR hanya bisa dicairkan kalau mereka dapat kontrak. Padahal kan yang dibutuhin kan sebelum dapat kontrak gimana. Nah, kita biayai asal catatannya tadi para konten kreator, animator segera bikin koperasi. Nah, begitu koperasi kita dampingi, kita inkubasi, kita kasih pembiayaan. Nah, mereka bisa menggunakan pembiayaan dari LPDB untuk bisa mendapatkan kontrak di rumah-rumah produksi kayak gitu. Jadi banyak yang dari kementerian-kementerian lain yang kemudian memanfaatkan LPDB sebagai instrumen memecahkan masalah-masalahnya itu. Berarti sebenarnya kalau kita lihat kelebihannya ini dibandingkan dengan lembaga lain sangat banyak ya? Perlu kita sosialisasiin juga, karena banyak yang belum mengerti bagaimana memanfaatkan, dan bahkan lebih jauh lagi mereka masih banyak yang belum tahu bagaimana sih sebenarnya manfaat koperasi itu. Padahal semua yang berbasis komunitas itu bisa mereka bikin koperasi, dan koperasi itu nanti bisa kita dampingi, kita inkubasi oleh LPDB, bahkan dibiayai. Kalau dari segi proses memang terlihat lebih mudah. Bunganya ya? lebih murah, prosesnya lebih sekarang gampang. bisa udah lebih cepat lagi. Tapi memang tetap ini karena ini memang ada skema pembiayaan, jadi tingkat bunga atau bagi hasilnya juga rendah. Jadi menurut saya sih ini menjadi alternatif gitu. Dan sekarang makin banyak, bahkan kita juga dorong sekarang koperasi-koperasi bikin pabrik meskipun itu skalanya kecil, bikin industri meskipun skalanya industri kecil, membuat produk-produk yang nanti hasil produknya dijual sendiri di gerai-gerai atau retail-retail modern yang dimiliki oleh koperasi di seluruh desa-desa dan kelurahan gitu. Jadi diharapkan ke depan ini akan terjadi penciptaan lapangan pekerjaan yang relatif skalanya lebih besar, dan insya Allah nanti bisa membantu bagaimana milenial Gen Z yang membutuhkan pekerjaan juga bisa menjadikan koperasi sebagai alternatif mereka untuk mencari pekerjaan. Oke, tadi Pak Menteri juga sudah menyinggung sebenarnya bidang-bidang usaha Koperasi Desa Merah Putih di penjelasan sebelumnya. Nanti akan kita bahas ini lebih detail di segmen berikutnya. Saudara, tetaplah bersama kami dalam Jurnal Merah Putih. Masyarakat Medok sangat antusias dengan adanya koperasi tersebut, karena dari petugas, dari pengurus selalu
berkoordinasi dengan RT-RT di lingkungan agar ikut menjadi anggota koperasi. Masyarakat kan jadi anggota, harapannya tokonya ini bisa lebih besar, lebih komplit lagi. Jadi kemungkinan kebutuhan masyarakat ini akan bisa terpenuhi dengan adanya Koperasi Merah Putih. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nanti harapan kita sekali lagi kita sampaikan terima kasih ke Bapak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo termasuk Pak Menteri itu hari ini buat metuk, hari ini buat metuk, tapi besok metuk buat Indonesia. Bersama Presiden Prabowo. Bersama Presiden Prabowo. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Jurnal Merah Putih, masih bersama Pak Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono. Pak Menteri, apa sebenarnya, apa saja maksud saya bidang usaha koperasi Desa Merah Putih saat ini? Ya tadi itu, ada Grey sembako yang dikelola retail modern. Jadi nanti bisa kita jual di situ kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, barangnya bisa dari BUMN, bisa dari swasta. Kalau bisa lebih bagus lagi kita produksi sendiri lagi. Masa kita nggak bisa sih bikin barang-barang sendiri yang dijual di tempat kita sendiri. Yang kedua, apotek dan klinik desa itu memang tujuannya adalah menyediakan obat dan juga vaskes bagi masyarakat khususnya yang ada di desa-desa. Karena memang Presiden ingin supaya masyarakat desa itu bisa terjangkau oleh kegiatan penyediaan obat dan vaskesnya. Kemudian pergudangannya nanti juga akan dilengkapi juga dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk penanganan pasca panennya. Jadi hasil produk masyarakat, apakah itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kuliner, kerajinan, segala macam itu bisa diproses, dinaikkan nilai tambahnya. Kemudian ada lembaga keuangan mikro yang bisa simpan pinjam, bisa yang lain-lainnya. Kemudian ada armada logistik untuk memperlancar arus transportasinya dan yang lain-lainnya, termasuk kerajinan kuliner dan lainnya. Jadi menurut saya ini kan terobosan yang dibuat oleh Presiden, karena Presiden tahu persis bahwa dulu para pendiri Republik, tokoh-tokoh yang punya cita-cita besar tentang pasal 33 ini, itu adalah orang yang ingin sebenarnya kita ini bisa mandiri. Pak Prabowo ingin angka impor yang sekarang itu dikurangi, kemudian bisa memproduksi barang-barang yang berasal dari bahan-bahan dari dalam negeri, kemudian diproduksi sendiri, dibiayai sendiri, dijual sendiri gitu. Nah, itu namanya kedaulatan ekonomi, kemudian di bidang energi dan pangan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau ini bisa tahun depan ya, mulai kita sabar sedikit karena memang prosesnya mulai dari proses pembentukan badan hukum, bangunan fisiknya, ngelatih, mempersiapkan digitalisasinya, kemudian mendampingi dan lain sebagainya, itu bukan proses yang bisa cepat langsung, tapi perlu proses. Tapi kita akan kerja mati-matian untuk bisa merealisasikan keinginan Pak Presiden agar di tahun depan di bulan Maret atau April itu selesai bangunan fisiknya dan siap operasional, dan kemudian operasionalisasi ini nanti akan bisa bermanfaat buat rakyat. Kalau dari penyerapan lapangan pekerjaannya aja, kalau per satu koperasi desa atau kelurahan ini bisa menyerap 20 orang menjadi pengurus dan menjadi pengelola atau manajer-manajer di koperasi desa, 20 orang itu kali ada 80.000 kan 1,6 juta orang. Belum lagi kalau kemudian masyarakat di desa atau kelurahan itu kemudian terdorong menjadi anggota koperasi. Taruhlah angkanya 500 orang dari rata-rata penduduk jumlah dewasa yang ada di desa. 500 orang kali 80.000 itu kan sudah 40 jutaan orang masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Berarti target selesai itu memang di April atau Maret 2026. Kalau berarti sampai saat ini progresnya sudah sejauh apa Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak Menteri? Ada sebagian yang sudah kita waktu itu bikin mock up, ada sekitar 100-an, itu menjadi tempat belajar buat kita.
sebagian besar di antara mereka sekarang omsetnya juga udah bagus. Nanti Mbak kapan-kapan saya ajak. Itu kemarin saya baru dari Boyolali, kemudian dari di beberapa provinsi itu udah jalan, udah bagus gitu. Kemarin terakhir di Kalimantan Tengah juga sudah ada yang bagus gitu. Jadi sebenarnya animo masyarakat ini besar. Tinggi ya Pak. Dan menurut pendapat saya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi instrumen yang penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Dan angka pertumbuhan ekonomi secara nasional 8% itu bukan tidak mungkin nanti akan justru dipicu pencapaian ke angka pertumbuhan ekonomi 8% dari kegiatan ekonomi di desa dan kelurahan. Ini kan sebenarnya sesuai dengan Asta Cita yang nomor 6, bahwa pembangunan itu dimulai dari bawah dan dari desa. Nah, ternyata betul sekarang dengan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, selain tadi bisa jadi tempat pertumbuhan ekonomi, tapi juga ternyata kita bisa sekaligus mengatasi masalah-masalah tentang keterbatasan sarana dan prasarana, sekaligus juga kita bisa membebaskan tuh orang-orang desa, orang-orang yang ada di kelurahan-kelurahan yang sekarang masih terjebak ke praktek rentenir, pinjol dan sebagainya, kita bisa bebasin. Jadi ini sudah sesuai harapan satu Pak Menteri. Program yang tujuannya luar biasa, dan alhamdulillahnya juga sekarang melibatkan banyak sekali kementerian lembaga, semua unsur terlibat, daerah-daerah dari mulai gubernur, bupati, wali kota, camat sampai desa, ini bahu-membahu menjadikan proyek atau program strategis nasional ini bisa terlaksana secara baik. Berarti progres yang sudah dicapai hingga saat ini sudah sesuai harapan, atau sudah ada harapan-harapan lain Pak Menteri? So far sih menurut saya udah, kan dari mulai bikin badan hukumnya aja kan nggak gampang loh, karena kan nggak seperti bikin PT ngumpulin 3 orang selesai langsung bikin akte, nggak bisa. Kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, dia dibentuk melalui musyawarah desa, musyawarah di kelurahan-kelurahan. Nah itu perlu waktu, dan kemudian tapi bulan Juli selesai. Sekarang bangun fisiknya juga tidak ringan juga, ada kesulitan-kesulitan, tetapi sampai sejauh ini buktinya sekarang sudah 20 ribuan yang sedang dibangun, yang mudah-mudahan itu nanti bisa terus-menerus. Ini kita Desember nggak ada liburan juga ini, jadi kita karena kita yakin dan sadar bahwa ini adalah tugas untuk menuntaskan cita-cita dan mimpi para pendiri Republik, tokoh-tokoh gitu yang pengen koperasi gitu. Dan kita kan juga sekarang ingin semuanya ini tumbuh bersama, berkembang bersama, kalau bisa makmur bersama. Amin. Jangan ada sebagian yang makmur sendirian, ada kesenjangan yang sebagian ya Pak besar Menteri. rakyat enggak gitu. Dan apalagi misalkan kepada milenial dan Gen Z, kita sekarang harus berpikir keras bagaimana mereka juga bisa diberikan alternatif terserap masuk di lapangan pekerjaan. Dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih serta koperasi-koperasi yang sudah existing, yang ada, yang sekarang kita dorong masuk ke sektor-sektor produksi, distribusi, industri, lembaga di perkreditan, itu bisa jadi alternatif bagi masyarakat, khususnya juga kalangan milenial dan Gen Z. Tapi sabar tahun depan gitu, karena memang nggak sampai perlu pertengahan tahun 2026 saya rasa ya Pak Menteri. Maret April kita udah ada sebagian kan yang udah jadi kan, itu insya Allah mudah-mudahan itu bisa jadi harapan kita semua gitu. Tentunya dengan berbagai manfaat yang didapatkan dalam Koperasi Desa Merah Putih ini tentu saja memang membuat animo masyarakat itu begitu tinggi ya, karena ada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian di sana begitu ya Pak Menteri. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono dan saudara. Terima kasih banyak, dan saudara, demikian dialog Jurnal Merah Putih kali ini, dan dialog ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jurnal Merah Putih hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you, terima kasih.